Saudara, pada dasarnya semua manusia itu juga sama, sangat berespon dengan gelombang. Menurut penelitian dari Brighton and Sussex Medical School, BSMS, ternyata suara natural, suara alam itu yang paling menyembuhkan bagi manusia. Suara ombak, suara hujan, suara angin, suara pohon ketiup angin, bahkan suara petir itu punya dampak langsung memberikan otak kita ketenangan. Makanya kalau pagi-pagi hujan, itu doa pagi awalnya lebih sepi dari biasanya. Karena saudara kesiangan, ngantuk gitu ya. Nah itu semua adalah gelombang. Kenapa? Bahkan sampai sekarang penelitian belum berhasil menemukan kenapa suara alam sangat membuat ketenangan bagi jiwa manusia. Mungkin saya punya jawaban karena seluruh alam semesta selalu menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mungkin setiap kali pujian penyembahan di doa pagi mungkin saudara hanya dengar, wah bising. Terlalu banyak deklarasi, semuanya teriak-teriakan. Tapi coba kita sama-sama mendengar dengan telinga rohani. Maka saudara akan mengerti kita sedang perang gelombang. Nah saya mau ajak kita sama-sama buka di Matius 16 ayat yang ke-16. Matius 16 ayat 16 di Alkitab ditulis seperti ini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Dalam bahasa Inggris ditulis seperti ini. Sebab flesh and blood and mortals, sebab manusia mortal, sebab daging dan darah tidak mungkin bisa reveal. Dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunaninya maaf, reveal itu artinya merobek tudung yang ada. Jadi pada saat Petrus berkata Yesus adalah Mesias, itu adalah gelombang surga yang merobek semua kedagingan manusianya. Seperti saudara tahu ada lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah yang berapa kali disetel di tempat ini. Kalau bukan dari surga yang merobek, sebenarnya video YouTube dan lagu apapun yang kita buat itu tidak akan bisa merobek tudung manusia. Kita bisa buat lagu sebanyak mungkin, kita bisa bikin video klip sebanyak mungkin, tetapi yang merobek setiap tudung, yang akan mengubah setiap mortal man, itu hanya gelombang yang dari surga. Nah saya mau ajak kita buka sama-sama. Ini luar biasa sekali. Daniel 3 ayat 25. Daniel 3 ayat 25. Boleh saya ajak kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, ini adalah peristiwa waktu Sadrah, Misael dan Abednego masuk ke dalam dapur api. Dan ada satu pribadi yang juga berjalan bersama mereka di dalam dapur api. Nah saudara-saudara harus mengerti bahasa Alkitab kita ini punya bahasa yang terbatas. Makanya di terjemahannya di Alkitab ditulis gini, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah saya mau ajak kita buka sebentar di ayat yang ke-28. Masih di Daniel 3 ayat yang ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadra, Mesal dan Abednego, ia telah mengutus malaikat. Nah stop sampai di situ. Saudara, pada waktu Raja Nebukadnezar melihat sosok yang keempat, itu ada dapur api, anggaplah seperti oven, seperti itu ya. Dan Nebukadnezar dari jarak yang cukup jauh, karena kalau terlalu dekat maka terbakar dan mati. Dan dia hanya melihat dari jarak, mungkin jarak yang aman, saya kurang tahu, mungkin 20-30 meter mungkin. Dan pada saat Raja Nebukadnezar, seorang penyembah berhala, melihat sosok yang keempat. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Aram, itu Nebukadnezar berkata, dan yang keempat ialah Son of God.
Banyak ahli berkata Yesus itu sudah menjelmakan dirinya. Salah satunya adalah pada saat Joshua mau menghadapi tembok Yeriko, Joshua melihat bala tentara Allah, itu adalah sosok dari Yesus. Nah, salah satunya ialah pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam dapur api dan juga seorang yang membungkam mulut dari singa-singa, itu adalah Yesus sendiri. Yesus, pribadi Yesus, bukan malaikat. Nah, pada saat Yesus turun dan berjalan bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego, gelombang dari Yesus sendiri membuat seorang pagan, seorang penyembah berhala tidak bisa mengucap kata malaikat. Sama seperti Petrus harus mengucap kata Mesias, sama seperti Nebukadnezar tidak bisa berkata malaikat pada saat dia face to face dengan Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Dan bahkan di dalam bahasa Arab bukan seperti anak dewa. Karena bahasa Indonesia, karena bahasa Inggris tidak bisa mentranslate. Bagaimana mungkin seorang pagan, seorang penyembah berhala bisa berkata Son of God. Makanya di dalam bahasa Indonesia diberkata anak dewa. Karena mereka tidak setuju Son of God sudah ada. Tetapi bahkan Nebukadnezar confess, mendeklarasikan dengan mulutnya, He is Son of God. Itulah sosok keempat. Itulah gelombang yang waktu Yesus turun, bahkan seorang penyembah berhala tidak bisa mengatakan malaikat. Baru setelah sosok yang keempat itu hilang, tanda kutip, Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari dapur api, barulah Nebukadnezar berkata, kembali, lidah bibirnya kembali, malaikat. Ini juga sama dengan seorang yang bernama Bileam. Dia sudah mempersiapkan korban, dia siap mengutuki bangsa Israel, tetapi tiba-tiba lidahnya gak bisa mengutuk. Kenapa? Gelombang yang dari surga, gelombang yang dari Tuhan, ngerobek tudung yang ada pada flesh and blood. Saudara harus ngelihat bagaimana TikTok Tuhan Yesus tidak berubah. Saya nggak tahu apakah itu karena anak-anak muda zaman sekarang itu selalu FOMO, fear of missing out, mereka selalu pengen ikut tren, atau memang gelombang itu sangat kuat sampai mereka nggak bisa. Ada sebuah gelombang yang di Alkitab ditulis itu seperti unveil. Itu seperti merobek tudung dari manusia. Saya yakin dan saya percaya ada sebuah gelombang yang Tuhan janjikan. Maka saya percaya dan saya berdoa itu seperti gelombang yang akan merobek setiap tudung dari jiwa dan darah manusia. Oke, sampai sini saudara nangkep? Dan gelombang itu gak bisa ditahan. Bahkan sampai lidah bibir seorang penyembah berhala pun tidak bisa mengatakan malaikat, He is Son of God. Semua orang yang ada di sekeliling salib Yesus, ujungnya berkata, He is Son of God. Itu apa? Gelombang. Makanya pada faktanya, saudara hanya mendengar yang kau mau dengar. Saudara lagi butuh terobosan keuangan, pada saat saya berkata ada gelombang terobosan keuangan, itulah yang kau ingat. Kalau saudara mungkin lagi bergumul dengan A, B, C, saudara sedang menganggap istrimu salah, suamimu salah, maka waktu saya ngomong, saudara, tuh kan benar hamba Tuhan yang ngomong seperti itu. Itu gelombang manusia. Tetapi gelombang yang dari surga, dia akan merobek semua teori itu. Kenapa? Karena saudara hanya akan menerima gelombang yang engkau mau terima. Nah, tetapi ada gelombang surga yang itu akan ngerobek apapun tudung yang sudah engkau buat. Dan itu yang sedang kita gemakan hari demi hari. Gelombang meletakkan mahkota, gelombang pengabdian, gelombang dedikasi apapun, gelombang kekudusan. Itu yang akan merobek setiap flesh and blood. Tetapi dari sisi lawan juga punya gelombang. Kejadian 3 ayat 17. Tetapi dosa pertama manusia juga
masalah gelombang dan masalah mendengar. Di Alkitab ditulis, mari baca bersama-sama. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Di dalam bahasa Inggris, di dalam terjemahan Literlek bahasa Ibraninya, itu adalah karena kamu listen to the voice of Eve. Nah, setiap kali bahasa Ibrani menggunakan kata listen to the voice of, itu artinya obey. Nah, saya coba pelajari lagi, dalam bahasa Ibrani kata mendengar itu cuma satu. Suara itu beda, mendengar itu cuma satu. Kalau di bahasa Inggris ada dua, hear and listen. Bahasa Indonesia dengar dan mendengarkan. Tapi dalam bahasa Ibrani cuma satu, sama. Sama maksudnya bukan sama dengan yang lain, enggak, sama. Nah, yang mengerikan, kata mendengarkan itu punya arti yang sangat literal, sangat jelas. Itu salah satu artinya adalah agree, setuju, memberikan akses, dan taat. Nah, sekarang hari ini menjadi pertanyaan, apa yang kamu dengar setiap hari? Sebab dalam bahasa Ibrani kata dengar, mendengarkan. Jadi saudara gak bisa begini ya. Oh, saya dengar lagu dunia cuman supaya saya happy. Oh, saya ngegosip cuman makanan jiwa. Gak bisa. Karena di dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, begitu engkau dengar, itu artinya engkau memberikan akses, engkau setuju dan engkau taat. Sebab kenyataannya apapun yang engkau dengar, dalam bahasa Ibrani, kalau kita ada dengar, mendengarkan. Bahasa Inggris ada listen and hear. Dan saudara berpikir kalau engkau hear, kalau cuman bahasa Indonesia, suara lewat, itu gak akan pengaruh. Tetapi Ibrani jelas, apapun yang engkau dengar, itu engkau agree dan engkau memberikan akses. Makanya pada waktu Hawa berkata kepada Adam, Tuhan marah dan Tuhan berkata, kenapa kamu membiarkan Hawa dan membiarkan ular berbicara? Karena semua yang kau dengar, itu artinya engkau memberikan akses dan engkau taat dengan itu. Wow. Jujur saya ini salah satu orang yang suka berdebat dengan iblis. Kenapa? Gak tahu ya, itu sebenarnya bukan iblis, mungkin perasaan jiwa. Kamu tuh kesepian, enggak juga lah, enggak kesepian, coba buktinya apa? Jadi saya tanyain roh kesepiannya itu, mau apa buktinya? Gini, enggak juga lah, tapi bener juga sih, sedikit sih. Itu salah. Karena waktu engkau membiarkan iblis berbicara, engkau sedang memberikan akses kepada apa? Kepada iblis. Nah, Matius 16 ayat 22, sama. Dalam bahasa Yunani, Matius 16 ayat 22 dan 23 tetapi Petrus menarik Yesus, peristiwa ini ke samping dan menegur, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali tak akan menimpa engkau. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan. Di dalam bahasa Yunani, waktu hatimu dan pikiranmu involve, itu engkau sedang meracuni gelombang dalam hidupmu. Saudara tahu ya, ada banyak kali itu sampai hati dan perasaanmu itu ikut tercampur di dalam situ. Itu waktu engkau terganggu, itu sama seperti Yesus berkata, Petrus, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan yang daripada Allah. Harusnya Tuhan mau semua yang kita pikirkan itu yang sedap didengar, yang mulia, yang suci, yang kudus. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar ada suara apa saja yang bisa menghancurkan kita. 1 Samuel 10 ayat 27. Boleh saya ajak kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Dalam bahasa aslinya, and he held his peace. Jadi Saul ini tetap bisa menjaga shalom. Dia gak pakai kata shalom tapi kata damai. Sebab mungkin buat saya Saul tetap tidak bisa shalom, saudara. Tapi dia menjaga sebisa mungkin, sebehave mungkin. Nah, saya coba pelajari kata orang-orang Dursila. Ini dalam dan mengerikan sekali.
Dursila itu dalam bahasa aslinya anak-anak Belial yang kita pernah belajar. Dan salah satu arti dari anak-anak Belial artinya adalah suara reruntuhan atau suara kehancuran. Nah, gini. Segala sesuatu, semua keruntuhan, semua reruntuhan dalam hidup kita itu masih bergema sampai hari ini. Saudara pernah gagal dalam bisnis, saudara pernah gagal dalam rumah tangga, saudara pernah gagal dalam sekolah. Semua perkataan reruntuhan itu gemanya tidak akan pernah hilang. Hosea 2 ayat 14. Mari kita baca sebentar. Hosea 2 ayat 14. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Di Yesaya juga ada lembah Akor. Saudara tahu nggak lembah Akor ini apa? Lembah Akor di Yosua 7 ayat 24 ini adalah tempat akan mencuri dan dilempari batu. Dan antara kisah Joshua dan kisah Hosea dan Yesaya itu memakai waktu sekian ratus tahun. Tetapi gema reruntuhannya masih terdengar sampai kitab Hosea. Akor itu artinya yang tabu, yang memalukan, jangan dibicarakan. Dan apakah waktu suara reruntuhan itu bergema, apakah engkau tetap bisa menjaga damai sejahtera dalam hidup? Semua kita pernah membuat kesalahan. Saya pernah membuat kesalahan. Bukan pernah, sering membuat kesalahan. Tetapi apakah suara gema reruntuhan itu bisa mencuri damai sejahtera dalam hidup? Itu akan terus bergema, dan gak akan pernah hilang. Dan waktu saya baca ini, saya berkata gini, jangan-jangan orang-orang yang berkata masakan Saul dapat menolong kita, itu adalah teman-teman Saul yang tahu kesalahannya Saul, tahu pengecutnya Saul. Makanya dia berkata, mana mungkin, cari keledai aja gak berhasil kok. Dan jangan-jangan orang-orang yang di Alkitab ditulis orang-orang Dursila adalah saudara, keluarga, inner circle dari Saul sendiri. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tahu keruntuhanmu. Mereka adalah orang-orang yang pernah melihat kejatuhanmu. Dan itu akan terus bergema. Hari ini kalau saya ngomong tentang Daud, yang saudara ingat apa? Gak jauh dari Betsheba. Kalau saya ngomong tentang Nuh, tidak jauh dari dia mabuk dan telanjang. Kenapa? Itu reruntuhan yang bergema. Dan saudara jangan berkata itu sebuah anomali, enggak. Bahkan Yesus tetap menyebut Simon si kusta. Padahal kustanya sudah sembuh. Makanya Yesus makan di tempat dia. Jadi kustanya sudah sembuh. Tapi gemanya akan tetap bergema. Dan itu tidak boleh mengambil damai sejahtera. Saya tidak boleh direbut damai sejahtera saya. Wah, banyak orang meragukan saya. Banyak sekali. Kenapa lah? Saya pernah jatuh dalam dosa kok dengan perempuan. Makanya saya tuh suka minta izin Ibu Ruth gitu. Joy kan cantik gitu ya, Ci. Lu gak takut, Ci? Track recordku seperti ini loh, Ci. Dan banyak orang memutuskan keluar dan berhenti. Dan itu pun juga tidak boleh mencuri damai sejahtera dalam hidup saya. Mari kita baca lagi. 8 pasal kemudian, akhirnya Saul tidak bisa menahan damai sejahteranya. 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Perkataan haters Saul bisa menahan. Perkataan perempuan cantik dia tidak bisa menahan, saudara. Dan kalau saudara baca keesokan harinya, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Ayat yang ke-10. Saul melemparkan tombak. Nah,
Ada kecapi yang sama, pemain yang sama, lagunya gak jauh beda menurut saya. Yang satu bisa mengusir roh jahat, yang satu membuat tombak tertancap pada tembok. Apa yang membuat perbedaan? Balik hati Saul. Waktu engkau sudah membiarkan gema gelombang tadi ya, sampai masuk ke jiwa dan pikiran. Makanya gini, saya tuh selalu berkata, nggak peduli yang di luar. Kapal tidak pernah tenggelam karena air yang di luar. Tapi air yang dibiarkan masuk ke dalam, itu yang buat tenggelam. Masalah selalu ada kok. Pasti. Saudara nggak ada apa-apa aja bisa ada masalah. Sehari-hari juga duit mepetnya juga segitu-segitu aja. Tapi tiba-tiba ada yang menyebalkan hatimu. Dan itu membuat kapalmu tenggelam. Kecewa, kepahitan. Ada gelombang marah, ada gelombang sebal. Nah ini. Kata kemarahan itu dari akar cemburu. Tapi yang saya mau tekankan adalah kering sampai terbakar. Itu marah. Saudara tahu ini adalah akar kata yang sama yang ditemukan di dosa kedua yang diciptakan di bumi. Dosa pertama karena mendengar, dosa kedua adalah tentang hati. Waktu Kain mengangkat senjata itu, waktu Kain mengangkat tangannya untuk membunuh adiknya, itu pakai akar kata yang sama, kemarahan. Dia kering di dalam sampai terbakar. Dan Tuhan berkata, jangan biarkan binatang itu menguasai engkau. Itu apa? Itu gelombang kemarahan. Itu gelombang. Dan bahasa Ibrani-nya lebih keren lagi. To make a loud noise. Itu kemarahan. Waktu saudara kering. Dan tiba-tiba hal-hal kecil menyebalkan engkau. Saudara, semua masalah, semua gelombang itu selalu begini-begini aja nih. Selalu. Tapi waktu hatimu kering, waktu cemburu, itu kayak ada yang nyala dalam. Dan yang lebih mengerikan adalah akar kata menyebalkan hati Saul. Itu artinya adalah luka, kesedihan, retak, dan break into pieces. Jadi gelombang yang Saul terima adalah gelombang kering di dalam. Menurut saya lagu itu gak diciptakan barusan kok. Saul udah tahu Daud membunuh berlaksa-laksa itu sebuah suara rakyat yang sudah selalu dinyanyikan. Semua orang tahu kok. Tapi hari itu Saul kering. Kain tahu kok betapa Habel mencintai Tuhan lebih dari dia. Tapi hari itu dia sedang kering. Api itu menyala. Dan ada satu lagi gelombang yang masuk ke hatinya. Gelombang apa? Luka, kesedihan, retak, pecahan, break into pieces. Seberapa banyak saudara di tempat ini, saudara sering bergumul dengan gelombang kesepian ini. Gelombang luka. Gelombang kesedihan. Saya itu pernah, saya kesaksiannya. Saya pernah berdebat sama Ibu Iin di green room. Ini dulu kejadian 5 tahun lalu. Dan saya dilempar tisu sama Bu Iin. Tisu di wall-wall. Puji Tuhan ya gak dilempar mic. Saya sih berharapnya dilempar emas batangan atau apa gitu ya. Masih tisu saudara. Dan saudara tahu saya itu luka mungkin 2 tahun ada kali. Saya tetap pelayanan, tetap nari. Saya itu orangnya profesional. Bukan profesional lah, munafik. Profesional, munafik. Saudara gak akan bisa lihat saya lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah. Enggak, saya munafik aja orangnya. Bahasa kerennya profesional. Tapi sebenarnya munafik. Dan itu luka saya simpen bertahun-tahun. Saya ini sanguin yang tidak bisa melupakan luka. Tapi sudah disembuhkan karena diciptakan kembali sama Tuhan. Amin. Dan tiba-tiba gelombang kesakitan. Gelombang kemarahan. Ini saya berdoa buat setiap kita. Saya pun juga berdoa. Waktu gelombang kesakitan, gelombang kesedihan, gelombang kering di dalam.
Yang keluar itu bukan tombak. Airnya sama kok. Daud tetap main di kursi yang sama, di tempat yang sama dengan harpa yang sama. Yang satu membuat roh jahat keluar. Yang satu membuat tombak itu datang. Penyembahan di tempat ini buat saya akan tetap dialirkan Tuhan. Yang masalah apakah engkau bisa menyerap atau enggak. Nah, saya mau mengaku dosa, ini baru kemarin. Benar kata Miss Christine, setelah pesta ada pesta tambahan, after party kalau bahasanya anak muda. Saya ini setelah pesta mungkin terlalu banyak yang harus digendong gitu ya. Jadinya kering, udah dasarnya itu aja. Saya nggak akan beralasan salah si A, salah si B, salah si C, enggak. Dasarnya saya yang kering aja. Capek. Ada ngedit video semua. Bukan ngedit videonya yang salah, enggak. Memang saya kering aja. Dan tiba-tiba ada sebuah miskom. Saya juga mengaku dosa dan mengaku salah. Dan saya ini bayangkan mungkin terakhir kali saya melakukan hal ini mungkin sekian tahun terakhir kali. Saya ini bisa dengan berani, saya mohon maaf, saya ngechat Kak Steve. Dan saya ngajak ribut Kak Steve. Saya ini kaget setelah semalaman saya gak bisa tidur. Saya mimpi semalaman, saya kayak gak bisa tidur. Saya cuman mimpi, wah kacau lah semua. Dan saya minta maaf akhirnya. Tapi saya gak bisa pungkiri, saya shock dan saya kaget. Kok bisa saya marah seperti itu. Saya chat panjang, saudara tahu kalau saya marah tuh chatnya panjang. Lebih marah lagi keluar bahasa Inggris. Wah itu udah memuncak. Saya berani. Saya gak berkata saya hebat jadi saya berani ya enggak. Itu roh, itu gelombang. Kenapa kering? Saking keringnya sampai api itu muncul. Dan saya ambil tombak. Untung Kak Steve jago tombak. Ding. Tapi yang dilakukan, waktu kamu membiarkan kekeringan, kemarahan, cemburu, kesakitan, tidak lebih engkau hanya akan mengangkat tombak. Dan kau mencoba membunuh orang lain. Saya tidak akan menembak 1-2 unit tertentu. Saya pun baru melakukannya. Begitu saya kering, yang pertama kali saya lakukan, ambil tombak. Bunuh orang lain. Suara yang terakhir, Daniel 10 ayat yang ke-6. Daniel 10 ayat yang ke-6. Daniel melihat sebuah penglihatan. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu menyala-nyala. Kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Demikian aku tinggal seorang diri dan aku melihat penglihatan yang besar itu. Hilanglah kekuatanku menjadi pucat sama sekali. Dan ayat yang ke-9, lalu ku dengar suara ucapannya. Dan ketika aku mendengar suara ucapannya, jatuh pingsanlah aku. Saudara, suara yang ketiga, suara yang terakhir adalah suara crowd. Semua suara tepuk tangan. Semua suara gaduh manusia. Wah, tarian raja hebat ya. Itu hanya akan membuat engkau jatuh pingsan. Saudara gak akan naik waktu engkau ditepukin tangan. Makanya kalau saudara ini mental suara gaduh, engkau ini bukan semakin kuat kok. Itu cuma kayak heroin. Tapi ujungnya engkau akan jatuh pingsan. Saudara bukan cuma engkau kok, saya ini loh. Bayangin ya, setiap kali habis khotbah,
Maka yang saya harapkan adalah ibuin maju ke atas mimbar, pegang mic dan berkata benar seperti yang Joshua katakan. Siapa yang gak pengen? Itu apa? Itu suara gaduh. Yang saya pengen itu cuma apa sih? Wah, hebat doanya. Dan ujungnya di Alkitab ditulis jatuh pingsanlah. Makanya kalau saudara lihat ada banyak orang, makanya benar kenapa kita setelah pesta kita pasti pingsan. Yes, betul. Kenapa? Karena yang kita tunggu adalah suara gaduh. Dan begitu suara gaduh itu tenang, jatuh pingsanlah kita. Saya itu cuma berdiri, cuma ngatur pengambilan kue tart. Joshua ganteng banget sih hari ini. Itu suara gaduh kok. Gagah, bahkan saudara itu kan lihat saya kan jauh ya. Begitu ngantri kue tart kan saudara ini akan ngeliat saya di sebahu ke atas. Gagah banget sih kakak gitu. Itu suara gaduh. Begitu sampai rumah kan gak ada yang muji. Saya tidur dari jam 5 sore sampai pagi gak bangun. Kayak pingsan. Kenapa? Karena yang kita dengar itu suara gaduh. Coba saudara bayangkan, bandingkan ayat yang ke-18. Kalau yang kau dengar adalah suara Tuhan. Hai engkau yang dikasihi, jangan takut. Ini kata malaikat Gabriel. Daniel 10 ayat 18 sampai 19. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Beda gak? Beda. Makanya kalau misalnya saudara lagi doa pagi, yang saudara dengar nih suara apa? Suara gaduh speaker atau suara Tuhan? Saya akan tutup. Sebuah gelombang yang sama membuat Nebukadnezar membuat satu perintah dan deklarasi bahwa seluruh bumi, bukan cuma seluruh wilayah jajahannya, enggak, seluruh bumi harus menghormati Allahnya Sadra, Mesa dan Abednego. Tapi satu suara yang sama membuat Saul menjadi gila, membuat Yerobeam menjadi gila, dan membawa satu bangsa menyembah berhala. Saudara, ada banyak gelombang, ada banyak suara. Bahkan api, listrik, air, pasir, semua bergerak sesuai gelombang. Sekarang apa yang kau biarkan mengisi hidupmu? Gelombang apa? Gelombang kesepian, gelombang kesakitan, gelombang kemarahan, gelombang tepuk tangan manusia. Engkau yang selalu pengennya dipuji, begitu ibuin stop, pingsan. Atau yang kau dengar adalah suara Allah, suara kebenaran, suara yang seringkali menyakiti, tapi itu membawa kesembuhan. Mari tutup Alkitabmu.